Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saudara sudah siap saat ini ya, untuk mendengarkan kembali lagi tentang karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menggenapkan itu seperti dambaan hati Tuhan sebagai kekasihnya. Sebelum saya melanjutkan lagi pada ayat-ayat sudahnya, mari saya ajak kita untuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau tidak menjadikan keinginanmu Tuhan, harapanmu Tuhan terhadap gerejamu, dari gerejamu itu sebagai rahasia atau misteri. Tapi Engkau menyingkapkannya buat kami, sehingga kami tahu bagaimana Engkau bekerja mendandani kami, menjadikan kami sebagai istri dalam kesetiaan. Makasih untuk hal yang misteri, hal yang rahasia adalah bagi Tuhan. Tapi hal-hal yang disingkapkan adalah bagi kami dan bagi keturunan kami untuk selama-lamanya. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan lagi dari Kidung pasal yang ketiga. Mulai ayat 9 sampai ayat 11. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Kita sudah tahu saudara, mulai dari ayat yang ke-6 ini adalah satu pamer spiritual. Penuh dengan kepalsuan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Mengapa kita mudah tertipu kepada hal-hal yang dikatakan adalah pamer apa yang kita lihat di sekeliling kita tentang hal-hal spiritual, dan kita mudah terlihat tertipu ke sana. Bukan hanya seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bukan hanya karena kita memiliki ketidakdewasaan, bukan hanya kita miskin dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi apa yang disajikan dunia itu sebenarnya benihnya sudah ada kerinduan itu dalam diri kita. Sehingga kita akhirnya mendapatkan konfirmasi ketika kita melihat hal-hal yang palsu seperti itu. Nampaknya ini. Nampaknya perlindungan dan jaminan pertolongan. Ini seperti ini bagi hidupku. Ini yang menyebabkan banyak orang akhirnya tergelincir dan akhirnya bakal bisa gagal di dalam rencana Tuhan lewat hidupnya. Kita akan lihat di sini Raja Salomo membuat bagi dirinya, Alkitab luar biasa sekali, baginya suatu tandu dari kayu Libanon. Kalau kau baca Kidung 2, kalau kau baca, di situ dikatakan, Kidung 1, Kidung 1, kau baca. Mulai dari ayat 16, lihatlah tampan kau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk pertiduran kita. Dari kayu aras balok rumah-rumah kita. Dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Papan-papan dindingnya dari kayu eru. Adalah kayu yang langka, kayu yang unik, kayu yang spesifik, kayu yang tidak ada taranya. Itu yang mau ditampilkan dari hidupnya sang gembala dengan si gadis sulam ini. Di apa bedanya? Apa yang salah daripada Salomo ini? Saudara bisa lihat. Salomo membuat bagi dirinya untuk kemegahan dirinya. Tetapi sang gembala, si gadis sulam bersama-sama merindukan adalah apa yang bisa tampil, apa yang bisa tampak daripada bait suci Tuhan. Kemuliaan Tuhan, yaitu kayu aras Libanon.
Itu menjadi papan. Sama seperti apa yang dibangun oleh Daud. Untuk sementara sebelum Daud membangunnya. Dia merindukan kayu aras Libanon itu. Jadi ciri yang nampak dilihat oleh publik, oleh orang lain. Sikap dan perbuatan saudara juga. Cara berpikir saudara. Itu yang nampak dilihat oleh banyak orang. Apakah saudara bersikap, berbuat seperti itu untuk dirimu atau supaya saudara memamerkan Tuhan? Itu bedanya saudara. Kita lihat di sini. Yang membuat bagi diri suatu tandu. Katakan di sini adalah suatu tandu dari kayu Libanon. Bagi dirinya. Kalau si wanita ini dia membuat kayu aras itu juga adalah supaya dilihat oleh orang lain. Itu bagi perlindungan. Dia ingin menyamakan semuanya. Dia ingin ciri-ciri yang nampak dari kehidupan mereka berdua. Adalah Tuhan saja yang terlihat. Itu maksudnya. Kehadiran Tuhan. Kita lihat di sini saudara. Apa yang dilakukan oleh Salomo. Raja Salomo membuat bagi dirinya sendiri kereta. Untuk menampilkan. Menggambarkan. Otoritas dan martabatnya. Di hadapan banyak orang. Itu. Yang Raja Salomo ingin tampilkan. Di hadapan orang. Di hadapan publik. Itu yang Raja Salomo ingin tampil. Jadi semuanya itu bagi dirinya. Berbeda dengan si gadis Sulam. Jadi ketika si gadis Sulam ini digoda dengan cara seperti ini. Ya tentu dong. Sudah tahu bahwa pendirian si gadis Sulam ini. Aku gak hidup seperti itu kok. Aku juga gak punya keinginan seperti itu kok. Ini yang terjadi saudara. Kita akan coba lihat beberapa hal di sini. Ya, saudara lihat di sini. Yang pertama adalah tandu di sini. Atau disebut adalah kereta angkut. Kalau engkau lihat dalam King James Version, tolong ditayangkan. King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon. Dia membuat suatu kereta angkut bagi dirinya. Itu digunakan kata Apirion H668. Saya menemukan, terlihat ini penting. Saudara lihat bagaimana Salomo ini meniru martabat dan kemegahannya Mesir. Saya menemukan di dalam penjelasan Apirion ini, itu jarang sekali ditemukan pada ayat-ayat yang lain. Jadi, Salomo ini, Apirion ini, atau kereta angkut ini, itu meniru Mesir. Saya ulangi, meniru Mesir. Dan dipenuhi dengan kemewahan, perlambangan, lambang otoritas dan martabat pada kereta itu. Jadi itu kereta khusus sebenarnya adalah dibuat oleh Firaun. Apa penyebabnya? Inilah yang dipamer. Apa penyebabnya? Karena Raja Salomo menikahi putri Mesir, putri Firaun. Dia bukan hanya sekedar menikah, tetapi lebih daripada itu. Dia juga mengadopsi, mengambil semua nilai-nilai. Saya ulangi, nilai-nilai luhur daripada kehidupan Mesir. Martabat Mesir dan bukan martabatnya Israel yang dibangun oleh Allah.
khususnya telah dibangun terhadap dirinya, Daud ayahnya. Saudara bayangkan, semua yang dipamerkan itu di depan si gadis ini. Si gadis ini tentu, ya saya bisa membayangkan si gadis sulam ini akan menjadi bengong-bengong. Oh, kenapa itu yang dipamerkan? Dan inilah kebodohan daripada Raja Salomo untuk memikat seorang gadis. Gadis yang spiritual saja sampai seperti kayak begitu. Dia menjadi orang yang tolol rohani. Saudara lihat di sini, ini yang dipamerkan. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak. Sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem. Dikatakan kepada putri-putri Yerusalem. Kita harus seluruh penduduk juga. Mengapa semuanya ini? Mengapa corak kemegahan Mesir itu bisa dibawa oleh Salomo? Sekarang dibawa dalam kehidupannya. Dibawa menjadi nilai. Mengapa? Hari saya ajak saudara untuk menasihati saudara. Ini penting buat saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua. Satu Yohanes pasal yang kedua. Janganlah kamu, ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan lihat, ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Semua itu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa maunya Tuhan, apa yang disukakan Tuhan, tetap hidup untuk selama-lamanya. Semua datang dari mata. Apa yang kita lihat, itu bisa mengkontaminasi kepada keinginan. Mari kita lihat sekarang sama-sama. Kita lihat Yakobus kita lihat di dalam kitab Yakobus lihat keinginan, bagaimana munculnya keinginan itu. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak pernah mencobai kita. Mencobai itu untuk kita jatuh dalam dosa. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Karena bagi Allah, itu menjadi kejahatan buat Allah kalau dia mencobai saudara. Itu kejahatan buat Allah. Sehingga Allah bisa berdosa. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara paham apa yang dimaksudkan ini? Saudara bisa lihat apa yang dipamerkan. Dunia dipamerkan. Semua kemegahan dunia. Mesir adalah lambang daripada dunia. Ini yang dilihat oleh si gadis sulam ini. Dunia dipamerkan. Dan saudara tahu apa dampaknya ketika dunia dipamerkan. Itu merangsang keinginanmu. Saya katakan merangsang keinginanmu. Sehingga engkau tidak sadari bahwa engkau berpikir
sama seperti apa yang kau lihat, bahwa itulah nilai, bahwa itulah martabat, dan itu merangsang hidup saudara. Dan akhirnya engkau mulai berpikir tentang Yakobus pasal yang pertama ini. Bahwa itu bisa toh menjadi dosa dan maut. Atau kesia-siaan dalam hidup saudara. Wah, saya ingin menjagai hidup saudara. Supaya saudara jangan menyalahi. Wah, ini kan boleh. Saudara lihat, bukan apa yang di dunia yang saudara dapatkan dengan cara yang halal dan baik itu semua boleh. Bukan. Yang berbahaya itu, apakah itu merangsang keinginanmu? Ini yang berbahaya. Jadi kita harus mulai memahami dengan benar bahwa dunia ini akan mencoba mengkontaminasi. Saya katakan mengkontaminasi hidup saudara. Supaya saudara akhirnya mengambil nilai-nilai dunia. Dan itu menjadi pamer kepada banyak orang. Nilai-nilai dunia. Seolah-olah engkau mengatakan bahwa itu datangnya dari Tuhan. Kita akan lihat. Betulkah sama seperti ini yang terjadi pada dirinya Salomo? Mari kita lihat sama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 3. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Oke. Tapi kalau kau baca kemudian ayat 10. Kemudian, pasal 10, saudara. Jadi kita lihat, saudara, dia menikahi putrinya Firaun. Saudara bisa lihat, itu sebabnya banyak hal yang dia bawa. Menjadi nilai, menjadi martabat dia. Yang pertama adalah kereta tandunya dia ini. Kemudian kita lihat lagi, pasal 10. 1 Raja-Raja pasal yang ke 10. Ayat yang ke 27. Raja membuat banyak. Sorry saudara. Ya. Raja membuat banyak perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Dan saudara baca. Kidung 3 ayat yang ke-9, 10 dan seterusnya pasal 10 dia membuat perak. Kuda untuk Salomo ayat 10, ayat 28 didatangkan dari Misraim. Misraim ini adalah Mesir. Dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim. Banyak kereta. Itu kereta. Berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga. Melalui mereka dikeluarkan semuanya itu. Kepada semua raja orang Het. Dan kepada raja-raja awal. Jadi ini terjadi oleh karena apa? Oleh karena perkawinan pertama kali. Sehingga nilai-nilai yang ada, nilai-nilai luhur yang ada di kepalanya, yang dibangun oleh Daud pada dirinya Salomo, mulai mengalami pergeseran.
Saya ingin katakan, Daud berkata di 1 Tawari pasal 29. Di depan banyak orang dia berkata kepada Salomo, kenallah Allah ayahmu. Kenallah Allahnya aku sebagai bapakmu. Kenallah. Ketahui, pahami. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kenal. Mengetahui sifatnya, karakternya, standarnya. Kenallah apa yang dia sudah bangun. Standar kehidupan aku. Nilai-nilai dalam kehidupan aku. Itu tidak bisa digeser lagi. Kenallah. Saudara tentu pengen ayatnya. Oke, mari kita baca. 1 Tawari, pasal 29. Oh maaf saudara, 128. 1 Tawari. Ya. 1 Tawari 28. Ayat yang kelima, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Dia menjadi anakmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun dan melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan dengar Allah kita, aku berkata kepada peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan alam supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah, atau kata melayanilah dia. Kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saudara lihat, ini nasihat daripada Daud yang telah diwanti-wanti kepada Salomo. Jika kau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika kau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara lihat di sini dengan jelas bahwa Raja Daud ini telah memperingatkan sesuatu bahaya yang akan terjadi pada dirinya Salomo. Karena Salomo pada waktu itu sangat muda. Saudara lihat adalah tentang nilai-nilai yang telah dibangun oleh Allah pada dirinya. Dan itu diekspresikan pada seluruh kehidupan di Israel. Itu bisa runtuh apabila Salomo tidak mengenal Allahnya Daud. Wah. Ini yang kita harus benar-benar, maaf saudara saya harus menulisnya juga, mengerti dan mengenalnya. Cara kerjanya Allah seperti ini. Dia menyelidiki segala hati. Mengerti segala niat, motivasimu. Cita-cita, apa yang mau kau capai. Sehingga engkau akhirnya menjadi musuhnya Allah. Jadi kita harus sadari saudara, bahwa bentengi hidup saudara
dengan pengenalan akan Allah dengan benar. Ini yang dimaksudkan oleh Daud. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengambil posisi ini, lalu kita dengan sembarangan, kita mengambil apa saja, terutama adalah mitra destiny. Saya ulangi, mitra destiny. Pernikahan seperti ini yang terjadi pada Raja Salomo dengan sesama bangsawan. Karena kala itu merupakan strategi politik yang umumnya pada zaman kuno, dunia kuno dulu. Dan bisa juga berlanjut pada sampai sekarang di zaman modern. Hal ini bukan karena sebenarnya si bangsawan tersebut atau anak raja tersebut itu ingin menikahi dari keturunan lain. Tetapi itu biasanya itu untuk menghindari terjadinya konflik antar bangsa dan akhirnya menjadi keuntungan buat kedua bangsa tersebut. Itu dalam ikatan keluarga. Kalau saudara lihat, nah di sini saya melakukan pencarian dan saya menemukan ini dari Alkitab kebenarannya. Perhatikan baik-baik bahwa dia menikahi. Saya ulangi, dia menikahi. Saya ulangi, dia menikahi putri Firaun ini di 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Bukanlah istri yang pertama. Karena istri pertamanya Raja Salomo adalah dari Naamah, dari namanya adalah Naamah, adalah seorang dari bangsa Amon. Itu yang pertama. Dan saya tahu setelah beberapa ayat saya periksa di firman Tuhan. Nah ini, saudara lihat, mengapa Daud ya dikatakan anakku Salomo itu masih muda dan belum berpengalaman. Berapa kali dia katakan masih muda dan belum berpengalaman. Mengapa dia katakan demikian? Karena sebelum 1 Raja-Raja 1 dan 1 Raja-Raja 2, yaitu Daud menyerahkan tahta kerajaan kepada Salomo. Salomo sudah menikah lebih dulu dengan Naamah. Wah. Saudara harus lihat di sini. Ini sesuatu yang lain. Di sini Daud kecolongan. Saya katakan Daud kecolongan. Mengapa Daud kecolongan? Mari kita lihat beberapa ayat supaya saudara bisa memahami. Ya, memahami ini yang terjadi pada dirinya Salomo. Kita melihat sekarang 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Adapun Rehabeam ini anaknya Salomo. Ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun. Perhatikan baik-baik. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. 41 dan 17 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Berarti Naamah ini, perempuan Amon ini, bangsa lain ini adalah istri Salomo. Pegang itu, saudara harus ingat itu. 41 tahun Rehabeam memerintah sebagai raja. Pada saat dia berumur 41. Maksud saya bukan memerintah, Rehabeam memerintah
di Israel 41 tahun. Tapi Rehabeam berumur 41 tahun. Berarti Rehabeam lahir adalah 41 tahun yang lampau pada saat Raja Salomo masih hidup. 41 tahun ditambah dengan 1 tahun, kira-kira 42 tahun yang lampau lah. Sekarang kita lihat di sini. Di 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11. Ayat ke-42. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem, diserahkan. Ialah 40 tahun. Dia memerintah, setelah itu diserahkan kepada Rehabeam. Rehabeam memerintah pada saat umur 41. Jadi dari situ kita ketahui. Sebelum Daud menyerahkan tahtanya kepada Salomo, Salomo sudah menikah. Wah, ini kecolongan, saudara. Ini kecolongan. Saudara bisa lihat, ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena Batseba. Mari kita lihat sekarang sama-sama. Pada ayat yang kita lihat di sini, saudara, lihat di sini. Hal-hal yang benar-benar memilukan buat hidup kita. Kita lihat sama-sama di 1 Raja-Raja 11 ini. Tentang Salomo. Ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dia mencintai, kenapa? Karena mamanya dulu adalah menikah dengan orang Het, Uria. Padahal tentang bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Bergaul aja udah gak boleh. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini persoalannya cinta nih. Bahaya sekali, saudara, cinta yang di sini adalah dimaksud bukan cinta Tuhan, tapi cinta lahiriah. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istri justru menarik hatinya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Habis sudah. Saudara bisa lihat apa yang terjadi pada kehidupan gereja. Ketika saya menerapkan pola praktis kebenaran tentang divine merit for destiny dengan benar seperti apa yang dikatakan Alkitab, jadi pertentangan. Banyak orang muda keluar dari gereja. Saudara bisa memandangkan, melihat Tuhan wanti-wanti memperingatkan saya, hati-hati. Ada banyak orang dia telah memiliki benih yang salah dalam kehidupan ini. Saya ingin tuh supaya saudara, dan Tuhan pun juga ingin supaya saudara tidak terkontaminasi akan nilai-nilai. Hanya untuk menjawab kebutuhan hidup saudara. Katakan istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan, di ayat 3. Daripada Tuhan. Periksa dalam gerejamu. Periksa juga hidupmu. Berapa banyak orang keluar hanya karena urusan seperti mitra destiny. Saudara bisa lihat di sini tentang Bani Amon. Mari kita lihat, saudara. Sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa kita katakan itu main-main di bangsa Israel. Di dalam Nehemia
Ini tahun 586 sampai 516. Sebelum Masehi. Nehemia datang kembali ke Yerusalem dan dia katakan demikian. Saudara bisa lihat kontaminasi ini. Mulai dari ayat 25. Aku menyesali mereka. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang kawin campur. Pada masa itu juga di ayat 23. Kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain. Dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka dan kukutuki mereka. Dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Mantap sekali, bukan dicukur rambutnya ini saudara. Dicabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka. Atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu. Atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo dikatakan oleh Tuhan, Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Wow! Pikirkan sekarang saudara, apakah saudara adalah gereja yang diharapkan oleh Tuhan? Kalau engkau berperilaku sama seperti Salomo. Ayat 27, apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Ini bukan kejahatan kecil, men. Ini kejahatan besar. Ini kejahatan besar, kata Tuhan. Saudara berpikir bahwa ini adalah hal-hal yang sepele. Satu hari ketika engkau sudah sampai di tempat peristirahatan yang terakhir, engkau baru bisa menyadari apa yang saya sampaikan itu sungguh adalah itu kemauannya Tuhan. Kemudian dikatakan apakah ayat 27, kita ulang. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan besar itu? Ini kejahatan besar. Yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Lihat nih apa yang terjadi. Seorang dari anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu. Adalah menantu Sambalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Wow. Jangan bermain-main saudara. Adalah anugerah saudara mendengarkan. Pola praktis kebenaran dari pernikahan. Tapi mengapa saudara? Banyak saudara gelisah mendengarnya. Saudara lihat di sini. Apa yang dilakukan oleh Salomo. Dengan semuanya itu. Apa yang dilakukan Salomo. Dengan semuanya pamernya itu. Saudara bisa lihat di sini. Semuanya pamer-pamernya itu. Bikin tandus seperti ini. Semuanya. Itu adalah pencitraan buat dirinya. Kepuasan buat dirinya. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Berbeda dengan Tuhan. Berbeda dengan dia. Kita lihat di sini. Saudara lihat di sini. Matius 20. Matius 20. Mulai dari ayat 25.
Perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang nilai-nilai martabat. Tetapi ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu sistem dunia. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Lihat, sama seperti bukan seperti. Jadi sistemnya kebalikan. Sama seperti anak manusia. Siapa ini anak manusia? Ini adalah Allah yang inkarnasi. Bukan reinkarnasi. Allah inkarnasi. Datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa artinya? Sistemnya berbeda. Penilaian martabatnya berbeda. Cara prakteknya berbeda. Jadi saudara lihat di sini, hati-hati terhadap hal seperti itu. Itu bisa tumbuh nilai-nilai seperti itu karena kontaminasi. Saya perhatikan dengan baik. Setiap orang yang tidak setuju pada kebenaran dari apa yang Tuhan sampaikan, dari pemimpinmu, biasanya engkau akan mudah terkontaminasi. Engkau bergabung dengan orang-orang dan engkau merasa benar. Kenapa? Sama seperti Kidung 3 ayat 6 dan 7, 8 yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Engkau tidak bisa membedakan. Ini kelihatannya rohani, ini kelihatan rohani. Tapi engkau tertipu. Karena engkau tidak memiliki keakuratan. Saya bisa percaya pemimpinmu lebih akurat daripada hidupmu. Gembalamu lebih akurat daripada jemaat. Tetapi sedikit saja hal yang tidak sesuai dengan batinnya. Saudara lihat, Daud telah memperingatkan Salomo untuk tidak berjalan menurut keinginan hatinya. Wah. Saudara bisa pahami. Saudara harus berubah dari hal seperti itu. Itulah sistemnya. Saudara lihat kemegahan yang dipamerkan oleh Raja Salomo, itu bagi dirinya. Sekarang kita lihat putri-putri Sion, ayat 11. Keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota dikenakan kepadanya oleh ibunya. Di mahkota dikenakan oleh ibunya. Pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Dimahkotai oleh ibunya. Jadi kalau orang menikah itu dia juga akan diberi mahkota. Mahkota itu adalah atarah. H5850. Saudara lihat di 1 Raja-Raja 1. Jasanya Batseba. Betapa banyaknya. Tetapi mengapa Batseba kecolongan? Ketika dia menikahkan Salomo dengan Naamah. Orang Amon. Memang tidak salah. Kalau akhirnya, perhatikan baik-baik. Kalau akhirnya orang Amon itu sama seperti Rut orang Moab. Akhirnya mau mengabdi kepada Allah Israel. Mengabdi kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Memang tidak salah. Seperti Rut, nenek buyutnya Salomo. Tidak salah. Tetapi yang tidak salahnya bukanlah perbuatannya itu. Tetapi apa yang sudah tergerus dalam dirinya. Salomo itu yang berbahaya. Mulai tergerus standar. Oh berarti bisa dong pada bangsa lain.
Dan tadi kita sudah baca di 1 Raja-Raja pasal 11. Yaitu karena dia lebih mencintai. Cintanya lebih besar daripada standar Tuhan. Daripada nilai-nilai Tuhan. Ukuran-ukuran Tuhan. Kaidah-kaidah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Dan dia tidak bisa membawa orang Het, orang Amon, orang Moab, orang Mesir. Untuk mereka memiliki iman. Percaya kepada Allah Abraham, Allah Israel. Tapi justru kebalikannya. Mencondongkan hatinya. Salomo kepada dewa-dewa mereka. Berarti mereka tidak meninggalkan dong dewa-dewanya. Wow. Saya ingin supaya saudara menyadari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 4 ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 4. Saudara lihat pada tayangannya. Satu demi satu ayatnya. Di situ dikatakan dia mencondongkan hatinya. Wah, ini berbahaya saudara. Saudara bisa bayangkan. Dari Bani Amon, orang Amon, Moab, Edom, Sidon, dan Het. Campur baur. Ada di sana. Saudara bisa lihat pada saat posisinya. Raja Salomo pada saat di Kidung 3 ayat 10 itu. Dia sudah mempunyai 60 orang. Kita lihat di Kidung 6. Ayat yang ke-8. Permasyuri ada 60. Selir 80. Dan darah-darah tak terbilang banyak. Wah. Darah-darah tak terbilang. Di posisi seperti itu. Begitu banyaknya orang-orang. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui si gadis Sunam ini? Saya bisa lihat. Ada satu momen. Tapi saudara, tolong kita baca dulu ayat ini. Apakah itu momen penting buat Salomo? Ternyata tidak. Kita lihat di sini. Kidung 3 ayat 11. Putri-putri Sion keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota dikenakan kepadanya oleh ibunya. Dikenakan oleh ibunya pada hari pernikahannya. Pada hari kesukaan hatinya. Saudara bisa lihat ini kelihatannya sudah mulai ada nih. Bibit-bibit di dalam diri batinnya dia. Kita tahu kemudian kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 1. Mari kita baca sekarang. 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Kita lihat di sini. Ketika Adonia mengundang Abiatar, Yoab, lalu dia mengangkat dirinya menjadi raja. Karena Daud pada saat itu dia belum mati. Kita lihat dulu peristiwa Daud. 1 Raja-Raja 1 ayat 1, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi Tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani perawan muda. Berarti belum disentuh, belum beristri. Untuk melayani dan merawat raja, biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah, seluruh daerah Israel, seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak gadis Sunam itu. Lalu dibawa kepada raja, gadis Sunam. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu kemudian dari ayat 5 dan seterusnya bagaimana Adonia mengangkat. Lalu kemudian ayat 11. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba ibu Saul, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuhan kita Daud tidak mengetahuinya. Karena itu baiklah, kuberi nasihat kepada supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu.
Karena berbahaya. Adonia menjadi raja, kalau Daud tidak tahu dan akhirnya Daud meninggal, apa yang terjadi? Nyawa Batseba dan Salomo dalam ancaman. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakanlah, bukankah Tuanku sendiri yang rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakku Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahta. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengar, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu, kata-kata. Jadi maksudlah Batseba menghadap raja ke dalam kamar. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak, gadis Sunem itu, melayani dia. Jadi rupanya ada satu kenangan yang diingat oleh Raja Salomo yang sudah menikah pada hari itu. Saya sudah sampaikan kepada saudara ayatnya, dia sudah menikah. 1 tahun atau 2 tahun sebelum, karena 1 tahun sebelum dia naik ke tahta, dia sudah punya anak, Rehabeam. Lalu kemudian dia mengutarakan, Batseba mengutarakan, Salomo, bukan maksud saya, Nabi Nathan mengkonfirmasi, memperkuat semuanya itu. Lalu kemudian akhirnya apa yang dikatakan Daud. Pada hari itu juga lalu Raja Daud menjawab katanya Batseba. Raja menjawab katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Saudara bisa lihat. Salomo adalah yang mendengar bahwa si gadis Sunem yang melayani ayahnya itu, yang membuat jasa sehingga Batseba, sehingga Daud tidaklah segera mati, tetapi dia mengabdi melayani Daud. Daud dikenal oleh gadis-gadis Sunem, oleh orang Sunem, adalah terkenal sebagai gembala bangsa Israel. Profil, figur dia sebagai gembala itu lebih kuat. Lalu saudara dia melayani, dan dia ada di sana. Lalu Batseba berlutut. Lalu kemudian lagi kata ayat 32, lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yodan. Mereka masuk menghadap raja. Kemudian dikatakan raja, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal, betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Itu peristiwanya. Saudara bisa paham sekarang. Tetapi kalau menurut Kidung 3 ayat 11. Kita baca sekarang Kidung 3 ayat 11. Menurut Kidung 3 ayat 11. Itu tidak terlalu menggembirakan bagi Salomo. Justru bagi Kidung 3 ayat 11 bagi Salomo adalah dia sangat terkesan, bernostalgia, menjadi kenangan akan pernikahannya di mana dia dimahkotai oleh Batseba mamanya. Pada hari yang disebut hari kesukaan hatinya. Saya katakan hari kesukaan hatinya, kegembiraan, sukacita buat Salomo bukanlah menjadi raja, tapi menikah. Baca itu Kidung 3 ayat 11. Itu sebabnya ketika nilai-nilai bergeser dan dia tidak mengenal Allah ayahnya, Daud. Apa yang terjadi? Para istrinya itu yang sudah dilarang dari bangsa-bangsa lain. Bukannya ditarik mengabdi kepada Allah Israel, Allah Abraham. Tapi justru mencondongkan hatinya. Wah, saudara. Rasanya kita tidak akan selesai-selesai ini. Betapa banyaknya hal yang disingkapkan oleh Tuhan untuk hidup saudara sebagai gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Jadi saudara bisa lihat kenangan itu menjadi dasar bagi Salomo untuk mencari gadis Sunem.
Karena dia lihat kesetiaan gadis Sunam itu. Dia tidak bersetubuh. Dia menginginkan karakter orang seperti itu. Tetapi cara dan jalannya Salomo, dia memakai cara dunia, bukan caranya Tuhan. Alkitab menulis di sini. Di 1 Raja-Raja 1 itu dikatakan. Si gadis Sunam ini, Daud duduk di atas pangkuan. Tetapi dia memeluk Raja Daud. Tetapi dia tidak bersetubuh. Wow, bukan karena nafsu. Jadi si gadis Sunam ini melakukan pengabdian. Itu sebabnya saudara. Makanya bukan Daud, maksud saya adalah Salomo pernah mengatakan tentang gadis-gadis yang lain itu. Itu seperti duri-duri. Dikatakan seperti duri-duri. Kalau saudara lihat itu, dikatakan di pasal 2, saya akan coba lihat, saudara. Wah. Kita akan lihat bagaimana dia mengatakan itu seperti duri. Kidung 2 ayat yang kedua. Kidung 2 ayat yang kedua. Bunga mawar dari Saron aku, kata si wanita Sunam. Bunga bakung di lembah-lembah. Lalu kemudian Salomo menjawab, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Saudara bisa lihat bahwa sebenarnya gadis-gadis yang lain yang selama ini dipinang oleh Salomo itu adalah seperti duri-duri. Betul dia duri dalam kehidupannya Salomo. Itu adalah kutuk. Saudara tahu kan tumbuhnya duri oleh karena apa? Semak duri. Karena apa? Manusia jatuh dalam dosa. Tanah itu dikutuk oleh Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan mengapa Salomo lebih membanggakan hari pernikahannya. Pada hari kesukaan hatinya. Hari pernikahan di mana dia dimahkotai oleh ibunya. Lihat apa yang Salomo tampilkan di sini. Dia ingin melakukan pencitraan diri. Pamer. Bukannya menggambarkan rupanya Allah. Dia jauh daripada rencana agung Allah. Di Kejadian 1 ayat 26-28. Baiklah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita. Supaya mereka bisa menggambarkannya. Yesus adalah gambar Allah. Yesus, dia merendahkan diri. Dia tidak mengikuti sistem dunia ini. Di Matius 20 ayat 25 sampai ayat 29 telah kita baca tadi. Di Matius 20. Itu jelas dikatakan bahwa Yesus tidak seperti dunia. Dia makin besar, dia merendahkan diri. Bahkan dia mau mati. Menjadi tebusan, melayani orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Kolose 1 ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-15. Jadi sangat penting saudara. Dalam perjalanan saudara dalam kehidupan di dalam gerejamu. Hati-hati nilai-nilai yang mulai berkurang. Yang mulai standarnya turun. Oleh karena engkau bergaul di luar. Engkau melihat pamer kepalsuan rohani di luar sana. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 1 ayat yang ke-3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lihat, dia caranya makanya dia ditinggikan oleh Allah. Itu caranya. Martabatnya ada ditentukan oleh Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Bagaimana seharusnya gereja Tuhan. Seharusnya gereja Tuhan itu. Saudara harus lihat apa yang dikatakan dalam Galatia 4.
Galatia 4 ayat ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku, kata Paulus, aku menderita sakit bersalin. Wah, belum keluar anaknya, belum terwujud. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Hamba-hamba Tuhan bekerja keras untuk hidup saudara. Sampai rupa Kristus itu nyata pada hidup saudara sebagai gerejanya. Itulah kerja keras sama. Tetapi mengapa engkau bahkan menista? Engkau melihat satu kelemahan hamba Tuhan itu, lalu engkau mengatakan tidak. Engkau menolak dia. Saudara lihat sini, Salomo mencobai si gadis Sunam itu dengan menunjukkan pada gadis itu apa yang pada si gadis itu, apa yang akan terjadi pada si gadis jika dia menikah. Dia menjawab, dia menyambut cintanya Salomo menikah. Dia tunjukkan, yang pertama adalah dia tunjukkan penghormatan dunia, pengagungan oleh dunia. Sebelumnya kita udah belajar perlindungan, jaminan. Apakah si wanita Sunam ini, itu dia akhirnya terpikat pada Salomo? Apakah Kristus akhirnya mendapatkan ketidaksetiaan daripada gerejanya? Saudara lihat, meski persiapan pernikahannya Salomo sudah siap. Karena Salomo yakin itu akan berhasil menggait si gadis Sulam ini. Tetapi tetap tidak jadi. Karena si gadis tidak mau. Dia sudah tunjukkan nanti tata cara pernikahannya adalah seperti ini. Dengan segala kemegahannya. Wow. Luar biasa sekali katanya. Ini luar biasa. Dengan segala kemegahannya. Dia tunjukkan semuanya. Seperti itu. Tetapi lihat. Hati dan pikiran si gadis selalu kepada kekasihnya. Bisakah Kristus mendapati engkau seperti itu di hari nanti? Saya mengajak engkau, kita lihat di Wahyu 19. Wahyu 19 itu gereja pada akhirnya. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah siap tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah. Hari perkawinan. Berarti pengantinnya telah siap. Sedia. Tidak ada cacat celah. Tuhan mengharapkan hidup saudara. Termasuk yang dibilang di dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Lalu sesudah menikah apa? Engkau menunggal. Mari kita lihat sekarang sama-sama apa yang dipamer Tuhan. Yang dipamer Tuhan bukanlah Tuhan memamerkan diri. Saudara lihat di sini. Yang dipamer Tuhan adalah gerejanya. Dipamer Tuhan gerejanya. Ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara, ya, dengarkan baik ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allahnya. Langsung kita loncat ke ayat yang ke-9-nya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba.
Yaitu gerejanya. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan yang menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, dari sorga, dari Allah. Allah yang mau pamer. Gerejanya, kehidupan gereja. Di tengah-tengah dunia itu. Dan ketika mereka sudah menikah, apa yang terjadi? Mari kita lihat sama-sama. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Digunakan dalam King James Version, tolong ini ditayangkan. The throne out of the throne of God and of the Lamb. Saudara lihat, tahtanya hanya satu. Tahta anak domba ada. Lalu pertanyaannya, apakah saudara memiliki tahta? Karena tahta itu adalah lambang martabat dan penghormatan. Apakah saudara? Di mana saudara berupaya supaya saudara menjadi gereja kekasih Tuhan? Tapi di mana martabat saudara? Saya mau beritahu pada saudaraku. Ketika engkau menikah sebagai gereja, sebagai gerejanya dengan Kristus, sebagai anak domba Allah, mempelai laki-laki atau pengantin laki-laki, engkau menjadi satu, dia menjadi suami, engkau manunggal satu. Berarti tahta anak domba itu, martabat anak domba itu, penghormatan dari anak domba itu adalah milik gerejanya. Di situ gerejanya ada. Apa kunci dari semuanya ini, saudaraku? Saudara lihat, hati dan pikiran si gadis selalu kepada kekasih. Saudara tahu, walaupun Salomo sadar, gadis-gadis yang dia dapat 60 itu, 80 selir itu, 60 istri, 80 selir itu adalah duri. Hal yang terkutuk. Manifestasi daripada dosa. Kita udah ulas hari ini. Dia sadar tetapi dia tidak berubah. Dia tetap memakai cara itu. Dan cara ini tentu gagal. Salah satu ciri yang menonjol daripada si gadis Sunam ini. Hati dan pikiran si gadis selalu kepada kekasihnya. Dia pikirkan nilai-nilai kekasihnya. Ini penting buat saudara. Jadi meski ini adalah Kidung 3. Ayat yang ke-11 ini. Sampai ayat yang ke-11 ini. Adalah saat-saat yang genting. Di mana pencobaan ini adalah pencobaan spiritual. Pencobaan dengan seluruh kekuatannya. Untuk mencoba menggoyahkan dia. Mengubah posisi daripada si gadis Sunam ini. Menjadi tidak setia. Tapi saya mau beritahu. Sebelumnya supaya kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Pada saat yang genting tersebut, sang kekasihnya datang. Mungkin dengan muka yang diselubungkan pada malam hari. Dan meneguhkan si gadis dengan pernyataan-pernyataan yang meneguhkan cinta kasih mereka. Ada baiknya kita baca. Kidung 4. Ayat yang pertama mulai. Lihat di sini satu pujian, tapi kita akan bahas itu nanti pada saat minggu yang akan datang. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Perhatikan, sang gembala ini. Dia datang bertemu dan ngomong langsung. Memberikan penilaian seperti apa si gadis Sunam ini. Sang kekasih yang setia itu. Saudara mau dengar gambar diri yang baik
dari hidup saudara adalah kau mau dengar dari apa kata Tuhan tentang dirimu. Apakah kau orang bodoh? Apakah kau orang tolol? Apakah dia memuji kau? Itulah yang harus menjadi gambar ini. Kau nggak perlu berharap orang lain memberikan komentar. Menurut kalian saya ini kayak bagaimana di gereja? Saya ini kayak gimana? Itu gambar diri yang buruk. Ada orang yang kelihatannya baik, kalem saja, tapi gambar dirinya jelek. Kalau mudah dipengaruhi oleh hal yang lain, mudah menyesuaikan dengan apa tuntutan orang lain. Oh, harusnya kamu begini, harusnya kamu begini, supaya kamu lebih ini, lebih percaya diri. Tapi lihat, jika di Sunnah ini, minggu yang akan datang, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh si gembala ini. Wow, luar biasa sekali saudara. Saudara akan terperanjat melihatnya. Ya, dan bahkan mereka akhirnya bersaut-sautan. Saya katakan mereka bersaut-sautan. Alkitab tidak menulis. Syair Salomo ini tidak menulis. Bagaimana mereka bisa bertemu. Tapi diduga mereka bertemu itu. Sang kekasihnya datang dengan muka yang diselubungkan pada malam hari. Tapi ini bukan penting. Kapan dan bagaimana caranya dia bertemu. Tapi saudara mendengarkan. Langsung perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Yaitu firman rema itu. Mengenai saudara. Ujiannya mengenai saudara. Amin. Makasih Tuhan. Kau menjagai kami. Supaya dalam hidup kami semua tergenapi apa yang menjadi kebutuhan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pewahyuan ini menjadi pengertian dan hikmat. Kami menemukan jalan yang benar. Untuk kami bisa melakukannya. Makasih tentang Kidung Agung ini. Kesaksian tentang gadis Sunem ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Apa yang Tuhan singkapkan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan menantang kami. Supaya kami, apa yang kami cari selama ini, jangan engkau mendapatinya dari dunia ini. Meskipun itu terlihat baik, nampaknya benar, tapi itu hanya nampaknya. Tapi bukan itu yang sebenarnya. Makasih Tuhan karena Engkau terus membangun hidup kami sebagai istri-Mu. Jadikan kami istri-Mu dalam kesetiaan seperti dikatakan di Hosea 2. Kami bersyukur Kau memberikan hamba-hamba Tuhan ada pada hidup kami. Mereka memimpin, mereka bukanlah manusia yang sudah komplit. Mereka penuh dengan tetapi Engkau lah yang mengutus mereka. Engkau lah yang mengutus mereka untuk kami. Engkau mempercayai mereka untuk hidup kami. Tuhan, makasih Tuhan. Karena Kau mengirim mereka, Engkau lah yang mengirim mereka. Kami bersyukur padamu untuk hari ini. Kau menyingkapkannya buat kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Atas firman-Mu. Atas pribadi-Mu. Atas pekerjaan-Mu juga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.